Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, ini yang hadir ini adalah petani, di sebelah Bapak itu adalah petani daripada sawit. Teman-teman pengusaha semua ada, yang konsumsi pun ada Bapak. Kami berterima kasih karena dalam sejarah catatan kami, pasca B20 sampai B50, peluncurannya yang dihadiri oleh Bapak Presiden langsung di lokasi adalah baru pertama Bapak Presiden Prabowo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, saya mohon maaf nanti yang mengabsen Bapak Presiden sendiri, para pimpinan lembaga negara yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kabin, tadi Kabin atau oh ada, abang saya ini Pak Kabin ini Pak, kami dua badannya beda-beda tipis Pak soalnya, jadi kalau agak di belakang kami. Kemudian ada Pak Seskap, yang kami hormati Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon dengan seluruh direksi. Jujur Pak, kalau tanpa Pertamina B50 ini nggak berjalan. Karena 80% dari FAME itu diolah sampai halus oleh Pertamina. Saking olahannya, harga-harganya kadang-kadang naik turun Pak. Gitu. Mudah-mudahan dengan peluncuran ini lebih paten harganya. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Pak Kang Dedi, ada juga Gubernur Jawa Tengah, Bapak Presiden, Pak Lutfi, ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa. Ini 3 gubernur ini sebagai ketum partai sudah mayoritas suara Republik Indonesia Pak. Karena tahu Presiden datang jadi 3 datang, masih paten lah kira. Koalisi aman. Kang Dedi harus rem gas harus dipakai. Yang saya hormati Bapak Ibu semua hadirin yang saya tidak sebut satu persatu, khususnya ada Ketua Komisi 12, Pak Bambang Patijaya. Golkar ya? Oh ya. Golkar Pak, Golkar. Teman-teman dari BP2 PKS, ini Pak Menses ini kok ketawa-ketawa ya. Bapak Ibu semua, izin Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa pertama kami dari tim peluncuran BP2 PKS, peluncuran B50 ini Pak, kerjasama dari lintas sektor. Ada Pak Menko, Menteri Pertanian, BP2 PKS, jadi ini kerjanya kerja bareng Pak, kerja gotong royong. Cuma karena bagian hitung-hitungnya ada di Kementerian SDM, maka kami diberikan untuk melaporkan. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan B50, tapi kita juga mengambil suatu langkah besar menuju Indonesia yang semakin berdaulat di sektor energi sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa untuk solar total konsumsi kita Bapak itu rata-rata di angka 38 juta sampai dengan 40 juta kiloliter solar per tahun. Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50 maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali Bapak. Awalnya memang B50 ini jujur kami katakan bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena biasanya tahapannya itu Bapak Presiden naik 5 maksimal 10. Itu pun 10 itu dia 3 tahun baru bisa kita melakukan uji coba. Tapi perintah Bapak Presiden waktu itu Bapak Presiden mengatakan bahwa bagaimana caranya pun
B50 harus kita bisa luncurkan di 2026 karena kami maknai arahan dan perintah Bapak Presiden tidak hanya persoalan B50-nya, tapi persoalan kedaulatan, kemandirian, dan harga diri bangsa untuk bisa kita menghasilkan energi dari negara kita sendiri. Atas dasar arahan tersebut, maka kami tim bekerja keras. Pak Menko juga melakukan rapat-rapat untuk melakukan koordinasi. Dan alhamdulillah hari ini kita luncurkan. Pak, ini test case-nya 6 bulan. Jadi kereta api, mobil Mercedes pun dites Pak, bis. Tidak hanya Toyota, Mercedes pun oke. Jadi ini dari Asia sampai Eropa semua kita bikin. Kapal-kapal semuanya kita tes. Dan alhamdulillah Pak, hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40. Apa dasarnya? Kalau B40 itu filternya itu diganti pada ukuran 10.000 sampai dengan 20.000 kilometer. Nah untuk B50 Bapak ada yang 40.000 belum diganti filternya. Untung aja dulu waktu saya jadi sopir angkot belum ada B50 ini. Dulu sopir angkot Pak begitu masuk air sedikit kita tiarap di bawah mobil baru kita tiup, kocok tiup. Inilah teknologi dan karena itu saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan ini secara teknis. Bapak Presiden kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita Pak, katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. Yang berikut meningkatkan penghematan devisa. Kurang lebih sekitar 133 triliun Bapak Presiden pada program B40. Nah dengan implementasi B50 itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin impor kita berkurang. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50. Dan lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2. Jadi dia menurunkan konsumsi peredaran CO2 kita. Bapak Presiden kami juga melaporkan bahwa saat ini telah hadir secara daring perwakilan pengguna B50 dari berbagai sektor di 5 provinsi. Yaitu dari Kutai, Kalimantan Timur, kemudian itu sektor pertambangan, sektor pertanian di Semarang, sektor perkeretaapian, stasiun Lempuyangan. Aduh ini orang Papua ini bahasanya takut salah. Lempuyangan Yogyakarta. Kemudian sektor transportasi laut kapal Geomarin SDM Cirebon Jawa Barat. Kampungnya Kang Dedi. Kang Dedi tahu ya Cirebon ya? Tahu ya. Jangan sampai nggak tahu bahaya Pak. Kemudian sektor industri instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga. Bapak Presiden kami menyampaikan bahwa upaya ini awalnya pengusaha-pengusaha ini, pemakai-pemakai ini nggak mau pakai. Karena harganya katanya mahal. Sekarang kita sudah bicara pengusaha-pengusaha terutama di pertambangan. Ini ada Pak Boytoy di sini, ada Astra, ya kemudian ada Pak Arsat. Banyak sekali pengusaha Bapak. Saya sudah bilang kalau kalian nggak pakai B50, RKB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan. Jadi ini harus kita
Ini pakai produk dalam negeri. Jangan asing-asing terus. Ini jadi mereka sudah komit Bapak Presiden. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50 maka kita mau contoh untuk bensin yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027 tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik dengan antara maupun Pertamina dan swasta yang lain.